Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, hafizahullahu ta'ala, dan kepada semua yang hadir di tempat ini, ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walaupun sore hari ini terasa panas nggak panas? Tapi kebersamaan membuat hati kita sejuk. Kebersamaan membuat kita jadi nyaman duduk bersama. Kelak pintu surga yang luasnya atau yang lebarnya dari Mekah ke Hajar, kira-kira 1000 kilometer. Itu akan penuh berjubel manusia. Dan semoga kita semua yang berada di tempat ini kelak ikut berjubelan di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku cinta kepada beliau. Tapi coba Engkau tanyakan hari ini, sebelum matahari terbenam, sebelum kita masuk ke hari Sabtu atau ke malam Sabtu, berapa banyak kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah ibadah yang Allah sang pencipta ikut melakukan. Itu salawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah sang pencipta dan malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat nista itu bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan salam untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu di akhir Jumat kita bermuhasabah. Dari tadi malam, ketika matahari Kamis terbenam, kemudian kita berganti dengan malam Jumat. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya hari Jumat itu khairu yaumin tala'at fi. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari di dalamnya. Yang pada hari itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang pada hari itu Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Yang pada hari itu Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari itu dunia akan hancur nanti. Lalu beliau mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Perbanyaklah kalian salawat kepada. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu disuguhkan kepada aku. Sungguh merugi. Yang terbenam matahari Jumat ternyata kita belum banyak bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah.
Tema kita hari ini berbincang tentang merajut mimpi untuk kekasih. Berapa banyak perceraian yang sudah terjadi? Berapa banyak rumah tangga yang hanya melahirkan anak-anak yang tidak berbakti? Berapa banyak mimpi yang diinginkan oleh seorang suami yang hanya menjadi dongeng belaka? Dan berapa banyak wanita-wanita yang menyesal karena harus berumah tangga dengan seorang yang zalim kepada istri. Maka kalau bicara merajut mimpi dengan kekasih, ketahuilah bahwa negeri kita Indonesia ini hanyalah kumpulan dari keluarga. Dan kalau kita lihat, tatkala mereka ingin menghancurkan sebuah negeri, maka mereka harus membuat rumah tangga itu berantakan. Maka kalau bicara merajut mimpi, kita bicara niat. Benarkah mimpimu? Benarkah rajutanmu? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua amalan itu harus ada niat. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum kenapa duduk di tempat ini? Kenapa antum meninggalkan rumah antum? Kenapa antum mau duduk di tempat yang mungkin harus merasakan gerah di tempat ini? Tapi seorang yang beriman bahwa duduk dia, ilmu yang dia dapatkan, kelak dia akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Kelak tatkala Allah membagikan rapot, dia berharap mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya. Lalu dia mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah. Dia katakan, baca kitabku ini. Baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Kenapa kita tadi sholat? Kenapa tadi subuh kita sholat? Kenapa bentar lagi kita akan sholat isya? Kenapa besok subuh kita sholat? Sedangkan banyak orang yang tidur, yang terlelap dalam mimpinya, yang hidupnya nyaman kita lihat. Dia nggak pernah sholat tapi dia kaya. Dia nggak pernah datang ke masjid tapi dia menjabat. Kita beriman. Maka di sini keimanan yang membuat seseorang itu mau duduk di tempat ini. Tapi ada orang yang salah niat. Sehingga dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Kalau bicara berumah tangga, kita sekarang hidup di masa banyaknya pemikiran-pemikiran menyimpang yang ditebarkan di muka bumi. Banyak yang berpikir seperti binatang. Banyak yang berpikir bahwa saya hidup hanya untuk bersenang-senang. LGBT. Ini sebuah kalimat yang mungkin termasuk larangan untuk disebutkan di dunia maya. Karena perusahaan-perusahaan besar itu mendukung pergerakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan semau dia hidup, tidak pakai aturan, yang diikutin hanya perutnya dan yang di bawah perutnya? Apakah manusia berpikir seperti itu? Alam yakun nutfatan
min maniyin yumna. Allah mengajak manusia berpikir, kita dulu nggak ada. Hari ini penduduk bumi ini berapa jumlahnya? 8 miliar. Dulu mereka nggak ada. Dan semua tercipta dari air mani yang dipanjang. Kita jadi seperti ini. Dan kita melihat orang-orang pergi meninggalkan dunia ini. Padahal dia capek, dia lelah, dia membangun rumah dengan keringatnya. Dia beli tanah beribu-ribu hektar. Bahkan ratusan ribu hektar. Tahu-tahu ditinggal. Dan dia hanya menempati 1x2. Ribuan hektar tanahnya ditinggal jemaah. Ada sebagian orang yang berpikir hanya perut dan yang di bawah perutnya. Adapun seorang muslim maka berbeda. Dalam bab berumah tangga. Dalam bab pernikahan. Kita melihat ada orang-orang yang menunda pernikahan. Tanyakan, kenapa engkau menunda pernikahan? Apa masalah? Innamal a'malu binniyah. Ada yang berpikir tidak mau menikah. Kita melihat ada anak-anak perempuan yang trauma melihat kezaliman bapak. Yang trauma melihat KDRT yang dilakukan ayahnya. Sehingga dia tidak ingin bermimpi menikah. Dia berpikir enggak lah. Aku bisa bekerja, aku bisa makan. Ada apa aku merepotkan diriku dengan laki? Ada yang berpikir menikah hanya sekedar untuk menutupi dosa. Beberapa tahun yang lalu disebutkan Indonesia ini darurat bebas. Ya, kira-kira 63,1%. Itu banyak yang sudah kehilangan keperawanan, sudah pernah berzina. Dan kita tahu di negeri kita ada umur ideal seorang menikah. Batasan seorang wanita menikah umur berapa di negeri kita? 19 tahun. Yang laki-laki juga 19 tahun. Di beberapa daerah itu ada pengajuan pernikahan dini. Ratusan. Bahkan bisa lebih 1.000. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan? Bukan. Karena untuk menutupi dosa. Bayangkan sekarang ketika seorang menikah hanya karena menutupi dosa. Menutupi aib. Dia sudah berzina. Perempuan ini sudah hamil di luar nikah. Dulu. Anak ingat ketika anak SD. Tahun 90. Itu ada di kampung kita. Seorang wanita yang menikah dalam kondisi hamil. Itu jadi pembicaraan satu kampung. Kisah ini. Tapi sekarang, na'udzubillah, sudah menjadi lumrah. Di Jakarta ditemukan sebuah klinik yang melakukan aborsi. Dan ternyata dia sudah mengaborsi lebih 10.000 janin. Itu 10 tahun yang lalu kira-kira berita itu. Na'udzubillah, apa dosa anak-anak itu? Di sini mereka ada yang menikah untuk menutupi aib. Tapi ada yang dengan sengaja membunuh itu bayi. Ada yang menikah hanya untuk status sosial. Dan ada yang mempertahankan pernikahannya padahal sudah seperti neraka rumah tangga.
Sang bapak di mana, sang ibu di mana, tapi mereka tetap mempertahankan pernikahan karena malu. Apa kata orang nanti kalau bercerai? Adapun seorang muslim, ya kita perlu menjadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, seutuhnya. Kebanyakan kita lahir Islam, tapi tidak tahu Islam itu apa. Bahkan mungkin dia sudah menikah, sudah punya anak, tapi dia juga nggak tahu kenapa aku menikah, untuk apa aku menikah. Jamaah rahimakumullah. Seorang muslim harus belajar. Di negeri kita ini alhamdulillah ada wajib belajar berapa tahun? 9 tahun. Kapan diwajibkan belajar 9 tahun? Berapa puluh tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Belasan tahun yang lalu? 1445 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Sebelum ada yang namanya Indonesia, sebelum lahir yang namanya Amerika, Nabi sudah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cuma sayang, sebagian orang memahami ilmu itu semua ilmu. Yang wajib itu ilmu yang berkaitan dengan ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lain bisa jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar ilmu kedokteran, udah ada yang belajar dokter, yang lainnya jadi nggak wajib. Ada yang belajar mungkin urusan ekonomi, insinyur, bangun masjid bagaimana, sudah ada yang belajar, yang lainnya jadi nggak wajib. Alhamdulillah sudah ada yang jadi insinyur, sudah ada yang jadi arsitek. Tapi ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban, semuanya wajib. Bicara pernikahan, banyak di antara kita yang menikah tanpa ilmu, tapi melamar kerja dengan ilmu. Yang melamar bekerja pakai ijazah S1. Melamar anaknya orang pakai apa? Coba tanya, engkau belajar, sudah pernah nggak belajar menjadi suami? Seorang yang belajar arsitek selama 4 tahun, belajar nggak dia menjadi suami? Seorang yang belajar IT selama 4 tahun kuliah, diajari nggak di kuliah itu dia bagaimana engkau menjadi seorang suami, bagaimana engkau menjadi seorang ayah, padahal itu sebuah keniscayaan yang dia akan hadapi? Enggak. Pikirnya istrinya kayak komputer. Kalau hang, dia shutdown. Capek. Itu perempuan nggak kayak gitu. Maka sebagian orang bisa membangun rumah yang mewah, tapi gagal membangun rumah tangga. Haibati fillah, kalau bicara niat aja, yang innamal a'malu bin niat, yang kebanyakan kita menikah tanpa niat, sekedar hanya untuk menyalurkan syahwatnya. Seorang muslim yang hakiki, yang pertama dia menikah untuk menyempurnakan agama. Jadi kalau engkau ditanya, kenapa engkau menikah? Untuk menyempurnakan agama. Aku ini kurang. Rasulullah SAW menyebutkan, man tazawwaja. Barang siapa menikah, faqad istakmala nisfal iman.
maka dia telah menyempurnakan setengah keimanan. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah sisa. Siapa yang menduda di sini? Angkat tangan. Nah, ada yang duda di sini? Anda nggak tanya yang bujangan nih. Yang bujangan banyak. Yang duda di sini? Masya Allah, ada yang duda, Masya Allah. Berapa tahun jadi duda? 1 tahun. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud. Ini yang kasih nasihat. Kalau bisa antum, jangan meninggalkan masjid ini kecuali bawa istri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari. Dan aku tidak istri, aku akan nikah. Kenapa? Karena antum agamanya kurang. Separuh antum. Jadi kita bukan bicara syahwat saja. Kita bicara iman. Seorang muslim tatkala dia menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala pernikahan tidak bisa mengantarkan kepada at-taqarrub ilallah, cerai. Jangan dilanjutkan. Kalau ternyata rumah tanggamu tidak mengantarkan kepada Allah, yang ada hanya cacian, makian, anak-anak mendengarkan cacian, makian, keributan, selesaikan rumah tangga itu. Engkau cari wanita lain. Dan engkau cari suami yang lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada memang yang salah pilih pasangan. Kata Nabi SAW, man razaqahullah imra'atan salihatan. Barang siapa yang Allah kasih rizki, wanita yang solehah, bukan sekedar wanita, bukan bicara cantik, bukan bicara kaya, bukan bicara bangsawan, tapi bicara soleh. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi sama orang ini? Faqad a'anahullah ala syatri dini. Allah telah membantu dia di setengah agama. Alhamdulillah. Ketika engkau pulang dari tempat kerja, istrimu membukakan pintu buat engkau. Ketika engkau pergi bekerja, istrimu menutup pintu menjaga kehormatan dirimu. Wanita soleh. Antum gak akan mikir istri tetangga. Istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu gak ada kalau antum punya istri yang soleh. Nih emak-emak nih. Berapa banyak wanita-wanita yang cantik di luar rumah. Dia itu sibuk merias wajahnya bukan untuk suami. Untuk siapa? Untuk siapa? Makanya sampai suami-suami itu ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah. Sampai banyak suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya satu. Mau kemana? Kenapa? Karena nggak pernah cantik dia di rumah. Punya usaha salon kecantikan, tolong sekarang ini jual apa ya? Jual paket hias untuk suami. Merias istri. Yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Yang pertama sifatnya, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya, menyenangkan hati.
Jadi wanita ini senang bersolek di rumahnya. Tidak pernah suami datang kecuali dia cantik. Tapi kebanyakan itu hanya terjadi waktu awal-awal nikah. Makanya ada istilah bulan madu. Setelah sebulan, maka orang muslim menikah dalam rangka menyempurnakan. Yang belum menikah, segera menikah. Apakah menikah bertentangan dengan kuliah? Apakah orang yang masih kuliah nggak boleh menikah? Mana yang kuliah mau nikah nggak boleh sama orang tuanya? Sebagian orang tua mengatakan, jangan. Nanti setelah lulus kuliah baru engkau menikah. Ana punya dosen di Medina. Seorang profesor. Dia mengatakan di kelas cerita, saya dinikahkan sama paman saya ketika kelas 2 SMA. Dan sukses dia sampai menjadi profesor. Kenapa? Dia nggak mikir macem-macem. Dia punya yang halal di rumah. Tidak bertentangan. Tapi tetap harus punya kemampuan. Jangan antum menikah merepotkan orang tua. Berapa banyak orang tua yang gak rela anaknya menikah cepat. Karena dia takut. Karena dia takut ketika anaknya menikah, anaknya lupa berbakti sama orang tua. Maka sampaikan kepada orang tua, ayah, bunda, aku menikah untuk menyempurnakan keimananku. Aku menikah untuk menyempurnakan agamaku. Dan doakan aku semakin berbakti kepada ayah dan bunda. Baik, tujuan nikah yang kedua. Meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sallal isya fil jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu seperti sholat setengah malam. Bayangin ya, fadilah sholat isya berjamaah di masjid. Antum seakan-akan sholat setengah malam. Wa man shallal fajra fil jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Kalau antum isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka seakan-akan antum sholat semalam suntuk. Ternyata sholat isya dan subuh ini sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Maka bersyukur kepada Allah kita bisa sholat isya berjamaah malam ini. Ahibati fillah, melanjutkan. Bagi mereka yang ingin merajut mimpi untuk kekasih, hal pertama yang harus diperbaiki adalah niatnya. Kenapa engkau menikah? Tadi yang pertama kita bicara menikah dalam rangka menyempurnakan agama. Menyempurnakan iman kita. Dan yang kedua menikah dalam rangka meraih ketenangan jiwa. Antum tahu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan. Kemudian Allah masukkan ke surganya. Dan dia di surga dapat menikmati apa saja. Di dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan istauhash. Nabi Adam itu kesepian. Padahal di surga. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ad-dunya mata'
Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salih. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Kalau antum punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya gaji tiap bulan 150 juta, tapi nggak punya istri, galau. Antum masuk rumah, nggak ada siapa-siapa. Maka kalau ingin hidup tentram dan bahagia, menikah. Allah ciptakan syahwat di diri kita. Dan syahwat itu tidak akan tentram kecuali dengan menikah. Dan antum lihat orang yang menikah itu bikin undangan. Pernah melihat orang berzina bikin undangan? Pernah. Orang ketika berzina menyalurkan syahwatnya dengan berzina, dia sembunyi-sembunyi. Dia takut ada yang tahu. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang al-ithim, tentang dosa, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi. Dosa itu sesuatu yang tidak nyaman di dalam jiwamu. Dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Sedangkan kalau bicara menikah, antum bikin undangan. Bahkan sekarang menikah live. Dia umumkan seluruh rakyat Indonesia. Ana mau nikah. Masya Allah. Kenapa? Karena di situ ada ketenangan. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Bayangin ya, 8 miliar manusia ini dari satu jiwa. Dari Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaih. Dan Allah menjadikan dari satu jiwa ini pasangannya. Untuk apa sebenarnya? Liyaskuna ilaih. Agar tenang, agar damai. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam kesepian di surga, pada saat tidur, Allah ciptakan dari rusuknya seorang wanita. Hawa. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, dia ngelihat ada perempuan. Bayangkan makhluk yang belum pernah beliau lihat. Tahu-tahu jiwanya sudah condong. Merasa tenang dan damai. Maka yang ingin hidupnya tenang, segera menikah. Dan engkau akan dapat. Jangan berpikir berzina. Kita lihat di barat banyak orang-orang yang takut menikah. Siapa yang tahu sama Ronaldo? Siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Anak kasih hadiah. Nah, kenapa antum jadi followernya Ronaldo? Ronaldo sudah nikah belum? Oh, anaknya banyak itu. Kirimkan ke sana. Nah, bayangin. Ronaldo itu lihat hartanya berapa banyak. Gak nikah dia. Dia punya pacar. Dia punya anak. Kita punya istilah apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Na'udzubillah. Dan tidak akan nikmat hidupnya. Tidak akan damai hidupnya. Walaupun di kamera tersenyum. Dan itu azab yang Allah berikan. Karena Allah tidak jadikan kedamaian kecuali dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pacaran, dia pikir dengan dia pacaran hidupnya menjadi tenang dan damai. Enggak. Dia khawatir pacarnya kabur. Dia khawatir pacarnya memutuskan dia. Terus, makanya dua orang ini, kalau orang pacaran itu selalu berusaha menutupi kekurangan. Orang kalau masih pacaran itu, ya Allah, semuanya indah. Setelah nikah, habis keindahan itu.
Makanya sampai di barat itu ada sebuah istilah Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Kok bisa? Makanya di negeri kita, jangan bicara di barat sana. Ana pernah melihat, pernah membaca tentang pernikahan tercepat ya, tercepat cerainya. Cuma 50 jam mereka sudah bercerai. Dan pacaran bertahun-tahun. Ada yang pacaran 6 tahun, 6 hari menikah bercerai. Ada yang pacaran 10 tahun, 1 bulan menikah bercerai. Loh kenapa? Katanya menikah mendatangkan kedamaian, ketenangan. Iya, kalau niatnya benar. Kalau caranya benar. Kalau caranya nggak benar, yang ada berantakan hidupnya. Maka jangan berpikir merajut mimpi untuk kekasih. Iya, engkau merajut neraka untuk kekasih. Dan itu terjadi. Ahibati billah. Yang ketiga, menikah dalam rangka menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab. Wahai kaula muda. Anak muda itu umur berapa jamaah? Nah, yang jenggotnya putih-putih ini masih muda? Ya ma'syaras syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan untuk memberikan nafkah, untuk bayar mahar, falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Enggak nunggu punya rumah. Apakah orang menikah itu harus punya pekerjaan tetap? Tapi harus tetap bekerja. Nah, antum punya kemampuan. Ustadz, ana hanya punya uang 5 juta. Di Lubuk Linggau ini cukup nggak 5 juta buat menikah? Hah? Cukup nggak? Berapa di sini? Pasarannya berapa? 10 juta? 30 juta? Murah 30 juta. Antum kalau suruh biayain itu anak perempuan sejak lahir sampai dia dewasa gak cukup 50 juta. Mahal murah 30 juta? Murah seharusnya. Kalau antum gak mampu, kata Nabi SAW, ya puasa. Jangan maksakan diri. Kenapa disuruh nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu antum menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Masya Allah jemaah. Tidak ada fitnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW buat kaum laki-laki yang lebih dahsyat dari kaum wanita. Nabi SAW mengatakan, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baiknya soft lelaki itu yang paling awal. Yang paling buruk yang paling belakang. Angkat tangan yang paling belakang. Itu soft yang paling buruk. Dan sebaiknya soft perempuan itu yang paling belakang. Dan yang paling buruk softnya perempuan yang paling depan. Kenapa? Karena dekat sama laki-laki. Jadi yang dekat sana kadang-kala ngelihat ke ustadz, kadang-kala ngelihat ada apa di belakang. Nah, tapi kalau yang di depan nggak bisa, dia lihat belakang laki-laki semua. Subhanallah, sampai seperti itu fitnahnya wanita. Makanya diperintahkan untuk segera menikah. Yang nggak mampu puasa. Ana Ustaz sudah puasa Ustaz. Tapi masih saja tergoda. Ya gimana antum nggak tergoda? Puasa tapi duduknya di pinggir jalan. Insya Allah, subhanallah. Habis asar baca zikir pagi dan petang. Amsayna wa amsal mulku lillah sambil ngelihat orang lewat gitu.
Ya tergoda antum. Coba di soft pertama. Insya Allah nggak akan tergoda. Di sini ada pasar hewan. Ada pasar hewan nggak? Kambing apa? Nggak ada. Masa nggak ada jam? Nggak ada. Hah? Masya Allah. Di Jawa itu banyak. Pasar kambing, sapi, biasanya ada pasar hari Selasa, hari Rebo, ini itu. Kalau antum ke pasar hewan, insya Allah nggak akan tergoda. Nggak ada, ya Allah, Ustaz, nafsu anak. Nggak ada, antum lihat sapi, lihat kambing. Antum berangkatnya ke pasar manusia. Ya tergoda. Maka di sini katalah Nabi memerintahkan alaihi salatu wasallam untuk puasa agar engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau jaga yang namanya makanmu, minummu, dan syahwat. Dan bagi yang sudah menikah, ini bagi mak-mak nih ya. Bagi mak-mak, seorang wanita yang diajak sama suaminya, kemudian dia menolak suaminya. Fabata ghadban, kemudian suaminya marah di malam hari itu. Apa yang terjadi? La'anathul malaikatu hatta tusbih. Maka wanita itu dilaknat sampai subuh oleh malaikat. Kenapa? Karena tujuan menikah salah satunya adalah menjaga kehormatan dirinya. Agar dia tidak berzina. Tatkala istri tidak mau melayani, kira-kira suami berpikir apa? Pertama yang dipikirkan suami apa? Kayaknya mau kawin lagi anak sudah. Itu kalau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berpikir yang halal. Tapi tatkala dia tidak bertakwa, dia berpikir berzina. Ada banyak pelacur. Dan sekarang orang untuk berzina nggak kayak dulu. Dulu itu ada namanya lokalisasi. Di Lubuk Linggau ada. Alhamdulillah. Di Jawa Timur, dulu ada pusat lokalisasi pelacuran terbesar se-ASEAN. Namanya apa? Doli. Oh. Antum tahu? Ya kita baca berita lah. Baca berita. Alhamdulillah ditutup. Anak ketika ke Surabaya diajak sama temen. Kebetulan kita isi kajian, rumahnya deket sama Doli. Dia ngomong, Ustaz sekarang Doli nggak ada lagi Ustaz. Ustaz anak aja. Diajak ya. Perkampungan ternyata. Kampung dia. Yang neneknya pelacur, ibunya pelacur, cucunya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang udah jadi profesi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang nggak ada. Kemana mereka sekarang? Mereka sekarang ada di handphone. Iya. Ada berbagai macam aplikasi. Ana pernah dikasih tahu sama kawan. Aplikasinya. Ustaz ada aplikasi ini Ustaz. Coba Ustaz download. Iya, Ana download. Cuma Ana lupa Ana ya. Apakah masih ada? Ana nggak mau kasih tahu antum. Ketika download, antum login, nanti antum pencet, itu ketahuan. Ternyata tetangga sini pelacur, jual diri. Oh ternyata rumah sana pelacur. Ada jemaah. Lokasinya itu tahu berapa meter dari rumah antum. Na'udzubillah min dzalik. Artinya perzinaan di masa sekarang ini semakin mudah. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min zamanin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika antum menikah, niatkan enggak? Ana nikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Menjaga dari kemaksiatan. Kalau tujuan awalnya beribadah. Maka tidak ada alasan
bagi seorang laki-laki berzina, bagi seorang wanita berzina, tatkala Allah sudah memerintahkan untuk menikah. Bahkan untuk kaum laki-laki, Allah mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba. Nikahin yang baik-baik, 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Dan seorang wanita tidak ada alasan untuk berzina tatkala suaminya sakit. Ketika suaminya tidak bisa memberikan haknya, dia punya hak cerai. Na'udzubillah. Ketika seorang wanita, ada laki-laki yang tidak bertakwa kepada Allah. Dia sudah gak mampu melayani istri. Tapi dia ngomong sama istrinya, engkau jangan gugat cerai. Terus, ya udah engkau cari laki-laki. Na'udzubillah. Gak bisa. Maka di sini kembali kepada masalah seorang wanita, kalau suaminya meminta, maka jangan ditolak. Capek Ustadz, lelah Ustadz, berdoa minta sama Allah supaya dikuatkan melayani suami dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka di sini para wanita harus tahu bahwa kewajiban mencari nafkah, kewajiban siapa? Suami. Ada di beberapa daerah yang suami nggak kerja, istrinya yang kerja. Suami ya ada yang ngadu ayam, ada yang apa, na'udzubillah min dzalik. Tapi intinya, ketika seorang wanita suaminya minta haknya, tolong dipenuhi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau ketika menjelaskan tentang wanita, tentang fitnahnya wanita. Innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan. Wa fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu. Perempuan itu kalau jalan di depannya, itu dalam rupa syaitan. Menggoda aja. Makanya antum kalau berjalan kemudian di depan antum wanita, di istilah barat itu ada istilah ladies first. Iya, enggak, belakang perempuan. Bukan karena tidak menghormatin wanita, tapi menjaga mata. Gimana kalau ladies first? Tafadhali, tafadhali. Tafadhali, Masya Allah. Tafadhali karena jalan di depan antum. Itu perempuan dari depan, dari belakang menggoda. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandang. Tapi terkadang antum salah lihat. Nggak sengaja. Melihat, astagfirullah. Dan pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Antum melihat sekali, kadang-kadang syahwat antum langsung kemana-mana. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW, falyarji ila ahli, falyati ahluh, pulang, datengin istrinya. Bagaimana kalau istrinya di tempat kerja? Mana jemaah? Istrinya kerja di rumah sakit. Hah? Air bunda. Ya tinggal ngomong, afwan. Ada perlunya gitu kan. Minta waktu. 30 menit. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Makanya dulu perempuan kan di rumah. Sekarang kalau perempuannya bekerja, ya bismillah. Kalau memang dia di tempat kerja, minta izin sama bosnya. Potong gaji, nggak apa-apa potong gaji. Yang penting imannya nggak dipotong. Falyati ila ahli fa inna ma'aha mithal ladzi ma'aha. Ini jemaah. Kita ini kadang-kadang dibayangin perempuan ini, oh Masya Allah, ini itu. Kata Nabi SAW, yang ada di perempuan ini sama persis dengan yang ada di istrimu. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi setan menggambarkan tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri.
Makanya para ulama menyebutkan bahwa seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam rupa aslinya. Antum sebelum menikah sama istri antum, ketika antum sudah lamaran ya, antum lihat dia lewat, ya Allah. Ngelihat sandalnya. Ya Allah, ini calon anak, Masya Allah. Sandalnya doang. Lihat motornya lewat, Allahu Akbar. Lihat helmnya, Allahu Akbar. Kebayang kemana-mana. Ketika antum sudah nikah, dapat 1 tahun, dia keluar dari kamar mandi, antum lihat handphone. Gak dilihat lagi. Kenapa? Udah tahu aslinya. Seperti itu. Maka ingat, menikah dalam rangka menjauhkan diri dari perzinahan. Makanya anak-anak nih, muda. Ya semua bukan anak muda aja. Yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, an-nakih lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia menikah bukan karena dia sudah berzina. Dia menikah bukan karena sudah hamil pasangannya. Bukan. Dia menikah karena untuk menjaga kehormatan. Itu dijamin sama Allah Azza wa Jalla. Hidup antum akan tentram. Antum tinggal merajut mimpi yang antum sukai. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Haqqun 'alallahi aunuhum. Allah akan menolong mereka. Kemudian menikah dalam rangka memakmurkan bumi. Memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa LGBT sekarang digalakkan? Ini salah satu peneliti ya. Dia menyebutkan ada hubungan erat antara LGBT dengan teknologi apa? AI. Nah, az-zaka al-mustana. Bahasa Arabnya ya. Itu ada hubungannya. Ternyata mereka mengatakan seperti ini. Ketika ada 5 kilo emas, 5 lantakan emas, dan ada 5 orang, 1 orang dapat 1 kilo. Tapi kalau hanya ada 1 orang, maka 5 kilo itu akan dimiliki 1 orang. Mereka ingin mengurangi penduduk bumi. Apakah mungkin laki-laki sama laki-laki punya anak? Apa anaknya? Anaknya jangan. Tapi mereka ini benar-benar dibiayai loh. Sampai kita berpikir, kenapa ya mereka? Kalau secara logika, kan jelasnya penduduk bumi itu berkurang. Ditambah lagi adanya free child. Mereka nikah tapi nggak kepingin punya anak. Ternyata memang by design. Mereka menginginkan penduduk bumi ini kurang. Oh gimana? Kan dulu dengan banyaknya orang akan banyak yang bekerja. Ada teknologi tadi. Manusia tidak dibutuhkan banyak. Sedangkan Allah tatkala menciptakan manusia, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menciptakan khalifah. Khalifah itu generasi yang berganti dengan generasi selanjutnya. Kalau ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, siapa yang akan melanjutkan kehidupan ini? Tidak ada. Dan antum tahu, negeri tetangga kita Singapura, Jepang, Korea Selatan, Jerman, beberapa wilayah di Amerika Serikat, itu jumlah penduduknya sudah seperti piramid terbalik. Jadi yang anak-anak itu jumlahnya sedikit. Bisa dibayangin kalau di atas 1000 besar, di bawah tinggal 100. Apa yang terjadi? Ya nggak ada yang akan melanjutkan nanti.
Maka sekarang mereka berusaha memberikan iming-iming, memberikan uang kepada yang mau punya anak. Sedangkan di sana mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Yang perempuan berpikir capek anak mau punya anak. Kenapa? Anak harus bekerja juga. Bagaimana dia bekerja, pulang sore, dia melayani suaminya. Kalau dia hamil, dia capek dengan kehamilannya. Ketika lahir anaknya, ketika harus menyusui anaknya. Ada banyak hal yang merepotkan dia. Dalam agama kita, engkau laki-laki kasih nafkah. Engkau laki-laki kasih. Disinilah tatkala syariat diikutin, semua senang hidupnya. Yang perempuan tidak merasa dizalimin. Ibu-ibu sekarang punya anak 10 jarang sudah. Jarang. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita itu anaknya banyak-banyak jemaah. Dan alhamdulillah ada rezekinya. Motor nggak punya, mobil nggak punya, hidup anak-anaknya. Sekarang punya motor, punya mobil, rumahnya besar, anaknya 1, anaknya 2. Sedangkan Muslim, enggak, aku nikah untuk memperbanyak umatnya Rasul SAW. Maka dalam merajut mimpi, antum mimpi KB. Keluarga berencana. Rencana. Rencana berapa? 12. Apa? Pak Harto anaknya berapa? Berapa anaknya Pak Harto? Siapa yang tahu anak kasih hadiah? Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, berapa anaknya? Berapa jemaah? Lo itu presiden-presiden gitu. Jadi kalau bicara memperbanyak, memakmurkan bumi dengan memperbanyak anak, jangan takut antum. Loh Ustaz, kalau semakin banyak penduduk bumi, kalau anak-anak banyak susah hidup mereka, antum nggak ikut ngasih rizki sama mereka. Bapak tidak kasih rizki sama anak. Ibu tidak kasih rizki sama anak. Siapa yang kasih rizki? Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq. Allah yang maha memberikan rizki. Jangan manusia. Cicak tuh. Ada cicak di sini. Siapa yang kasih rizki sama cicak? Pernah ngelihat cicak kuliah? Kuliah saya mau belajar untuk cari rizki. Allah tanggung rizkinya. Nyamuk Allah berikan rizki. Semuanya Allah tanggung rizki. Makanya tatkala ada seorang sahabat Nabi, Ma'qil bin Yasar, yang dia mengatakan kepada Nabi SAW, aku mendapatkan seorang wanita yang cantik bangsawan, terhormat. Cuma dia itu janda yang gak bisa melahirkan. Mandul. Kata Nabi SAW, jangan, kau cari yang lain. Karena sudah jatuh cinta jemaah. Dia ngomong lagi sama Nabi SAW. Sampai 3 kali kata Nabi SAW, la. Tazawwajul waludal wadud. Engkau nikahi wanita yang subur dan pengasih. Pecinta. Kenapa? Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu ingin umatku banyak. Aku ingin pada hari kiamat umatku banyak. Jadi ketika antum menikah, ngomong sama istri, kita bikin umat Nabi lebih banyak. Engkau mau nyumbang berapa? Nah, jemaah. Ana sering ceritakan, mungkin sudah ana ceritakan di masjid ini, tentang seorang ustadz di Bondoso yang punya anak 28 dari 1 istri. Dan anak ketemu dengan anak yang nomor 28. Anak jumpa sendiri. Jadi bukan katanya orang. Antum mau nyumbang berapa umat Nabi SAW? Tapi kalau istri antum disuruh bekerja, cari duit, capek. Lalu antum mengatakan, kita kayaknya mau 8. Kata istri, enak banget 8 kau. Aku yang jadi tulang punggung keluarga. Ya nggak bisa seperti itu. Tadi, ketika mimpinya benar, jalannya juga benar.
Antum kepingin punya anak banyak, perhatikan istri antum. Setiap anak lahir, subhanallah, subhanallah jamaah. Dulu itu ada yang namanya penyusuan kepada orang lain. Ada sebuah hadis yang ana baru baca beberapa waktu yang lalu. Benar, ana baru baca hadis itu. Tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa ya yang bisa menghilangkan celaan untuk seorang yang telah menyusukan anaknya kepada orang lain? Ini anak disusui 2 tahun sama dia. Supaya anak tidak tercela itu anak ngasih apa sama dia? Kan memang udah dikasih ujroh, dikasih uang dia. Tapi bonusnya apa? Bayangkan jangan. Katanya engkau kasih budak buat dia, kata Nabi SAW. Sekarang istri antum dikasih apa sama antum? Punya anak pertama dikasih apa hadiahnya sama antum? Nyusuin dia 2 tahun. Syukron aja enggak? Syukron. Kalau syukron kan masih kan? Tapi kadang syukron aja enggak? Masih dimarah-marahin istri antum. Coba ketika dia sudah menyusuin 2 tahun. Antum kasih hadiah 1 kilo emas. Kata istrinya, bang besok hamil lagi. Nah, artinya antum ini kadang-kala bakhil. Itu istri udah capek besarkan anak antum. Loh Ustaz, bukan anak-anak, kan anak kita berdua Ustaz. Loh iya, cuma nasabnya sampai kapanpun kepada siapa? Ketika juara 1 di sekolah, anaknya Bapak Fulan, wah antum maju ke depan. Padahal antum nggak pernah ngajarin dia. Emaknya yang ngajarin dia. Dan itu banyak terjadi. Maka di sini, ketika antum mau bermimpi, tolong benerin caranya. Antum kasih muliakan istri antum. Jangan bikin capek dia. Ketika anaknya sudah lebih banyak, ya dia butuh pembantu. Antum kasih pembantu. Masya Allah. Kalau antum mampu. Kalau gak mampu, antum yang membantu dia. Kemudian yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Antum menikah untuk jaminan masa depan. Seorang muslim itu futuristik. Kebanyakan orang di dunia yang nggak beriman, dia itu berpikir masa depan itu masa pensiun. Masa ketika dia sudah tua. Masa ketika dia sudah sepuh. Tapi muslim berpikir setelah kematian. Dia ingat dengan sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Sebutkan 3 itu. Nah, apa yang tidak terputus? Sedekah jariyah. Kedua, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya. Di sini ketika orang tua berpikir ana mau jaminan masa depan. Makanya bagaimana doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan. Wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mewarisi ya Allah. Dikasih anak Zakaria. Tapi ternyata Zakaria meninggal sebelum bapak. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas ketika antum menikah berpikir, ana mau punya aset masa depan. Anak kepingin punya anak 10, kalau tadi tujuannya memperbanyak umatnya Nabi SAW, yang ini tujuannya buat kita. Anak kepingin ada yang mendoakan ana Ustaz. Anak ingin semua bacaan Quran yang anak ajarkan kepada anak-anak, anak di kuburan dapat terus mengalir. Anak yang ngajarin anak-anak sholat, anak yang ngajarin anak-anak puasa, anak yang ngajarin anak-anak sodakoh. Bayangin, ketika anak antum berdoa buat antum, ada seorang ayah. Kita semua tahu dengan amalan kita. Kita tahu di mana nanti ketika dihisab kita akan ditempatkan.
Udah ketahuan amalnya sekian, dosanya sekian, masuk neraka, masuk surga. Ini ada seorang ayah yang ditaruh di tempat yang tinggi. Yang dia tahu amalannya nggak sampai ke sana. Maka dia bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Kok bisa aku dapat ini? Bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Bayangin kalau yang istighfar buat antum 2 anak. Setiap sholat atau selesai sholat atau di antara adzan dan qomat dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak antum 2, berarti sehari berapa kali dia berdoa? 10 kali. Kalau doanya sekali-sekali. Kalau anak antum 10, bayangkan mereka semua mengatakan tiap hari, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka bagi ibu-ibu, kalau mau nambah anak suaminya, jangan khawatir. Loh Ustadz, katanya perempuan itu umur berapa, Dok? Nggak bisa hamil lagi, Dok. 45. Berarti sebelum 45 masih bisa? Oh, masih bisa, jemaah. Bismillah. Jadi yang istrinya sudah 45, katakan, kayaknya ini tahun terakhir kita nambah anak. Nah, kalau niatnya benar, sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Jalla Jalaluh mewujudkan mimpi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam membina rumah tangga ini. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Semoga semua yang digunakan pada hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya agar teman anak bisa rukun kembali yang akhir-akhir ini pernikahannya dalam tidak baik-baik saja. Itu semua karena teman anak menikah lagi. Mereka berdua ini keluarga taat, soleh dan soleha. Suami kurang jujur kepada istri dan saat ini dia belum eksperimen. Nah, iya. Jadi syariat poligami ini syariat yang bersyarat. Tidak semua orang mampu. Makanya Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Ketika seorang laki-laki menikah lagi, maka dia harus siap menerima badai. Badai pasti berlalu lalang. Jadi badai itu berlalu lalang. Sampai kapan? Sampai mati kita diuji sama Allah Azza wa Jalla. Maka seorang suami yang tidak penyabar menghadapi istrinya yang sedang cemburu, istrinya yang sedang marah-marah, istrinya yang mungkin memecahkan piring di rumah, istrinya yang mungkin saat ini gara-gara tahu dia kawin lagi, mulai tidak melayani dengan baik. Mulai ngomongnya kadangkala menyakitkan hati. Antum sebagai suami harus sabar. Di rumah Nabi SAW piringnya pernah pecah. Apa kata Nabi SAW? Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Dan laki-laki harus paham tabiat wanita. Apa kata Nabi tentang wanita? Sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu akalnya kurang. Ibu-ibu, jangan marah. Nabi ketika menjelaskan ini alaihi salatu wassalam bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kaum laki-laki.
Di sini kadang-kala wanita merasa direndahkan. Enggak, Nabi itu sayang sama perempuan. Maka nih lakinya dikasih tahu. Perempuan itu kurang akalnya. Jangan engkau kemudian ikut marah-marah sama dia. Akalnya kurang, agamanya kurang. Maka kalau suami ikut kurang agamanya, yang nggak benar siapa? Seharusnya engkau melengkapi, bukan malah mengurangi. Maka harus sabar. Sabar. Dan perempuan itu takut cinta suami pergi kepada perempuan yang kedua itu. Kadang-kala dia tanya, sudah, engkau pilih aku apa dia? Ya aku pilih engkau lah. Nanti sama istri kedua, engkau pilih aku apa dia? Ya pilih engkau juga lah. Ini adalah laki-laki yang kayak gitu, tapi enggak. Biasanya memang jamaah, istri pertama itu tak tergantikan. Makanya Khadijah radhiyallahu anha, setelah Nabi menikah dengan 9 wanita, 9 wanita tidak menggantikan Khadijah yang satu. Enggak. Nabi tetap nyebut-nyebut Khadijah. Maka istri pertama, jangan takut suamimu berpaling cinta. Sampai orang Arab mengatakan, naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Engkau silahkan pindah jiwamu, cintamu kemana aja. Mal hubbu illa lil habibil awal. Tapi cinta tetap buat yang pertama. Tinggal bagaimana sekarang. Ini dalam kondisi istrinya sedang cemburu, marah-marah. Dia harus siap mendengarkan. Mungkin dia dilempar sesuatu sama istrinya. Oh KDRT. Jangan bilang KDRT. Ini akalnya kurang. Jadi antum yang harus sabar. Ini yang tanya kan lakinya kan? Bukan istrinya kan? Iya sudah. Buat suaminya. Nasihat. Baik. Dan bagi yang tidak siap menerima badai, jangan kawin lagi. Yang ada antum tidur di masjid. Nah. Badai dari sana, badai dari sini. Ya Allah, masjid, assalam. Allahu akbar. Tidur di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Rumah tangga kami berjalan hampir 5 tahun. Dan alhamdulillah merasa sangat. Tapi setelah kami mengkaji, tidak pernah cekcok dan suami sangat luar biasa. Namun Allah menguji kami dalam masalah keturunan yang sampai sekarang Allah belum mempercayakan kepada kami. Terkadang kasihan kepada suami Ustaz. Apakah saya harus menyuruh suami untuk poligami Ustaz? Bisa. Namun rasanya saya belum sanggup karena banyak teman yang dipoligami. Hidupnya terasa sangat sulit dan usia saya yang masih sangat muda dan belum sanggup berbagi suami. Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Iya, sebagian wanita itu padahal suaminya sudah dibagi. Cuma dia nggak sadar. Suaminya itu milik dia kalau di rumah doang kan. Ketika berangkat kerja, punya siapa suaminya? Ya punya tempat kerjanya. Ditelepon suami, Afwan, ana lagi sibuk. Afwan, ana lagi kerjaan, ana rapat. Itu dari pagi sampai sore. Bisa nggak istri berbagi? Ya bisa. Suaminya merantau. Kerja di Jakarta, pulang sebulan sekali. Istri siap nggak? Aku siap bang. Engkau jangan sebulan, 6 bulan siap, Masya Allah. Tapi ketika suaminya kawin lagi, 1 menit di rumah istri kedua, itu kayak kiamat. Itu 1 menit. Allahu Akbar. Jadi, gimana ya? Kalau bicara, apakah harus? Sebenarnya suami menikah lagi tidak harus izin sama istri.
Karena secara naluri wanita itu nggak ingin berbagi. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menikah, ya beliau nikah aja. Pernah beliau nikah dengan Ummu Salamah. Subhanallah, Ummu Salamah ini terkenal kecantikannya. Tapi Aisyah nggak pernah ngeliat. Radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa? Ya karena mereka hidupnya punya kesibukan masing-masing gitu. Ketika dengar Nabi menikah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu pakai jilbabnya langsung menuju ke rumahnya Ummu Salamah. Dia kepingin ngelihat Ummu Salamah yang katanya orang cantik. Ketika dilihat sama Aisyah, pulang jumpain Hafsah. Ternyata Ummu Salamah lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, enggak, engkau cemburu aja. Cantik tapi biasa aja. Coba engkau lihat lagi. Lihat lagi nih jamaah. Bayangin. Lihat lagi. Oh iya. Tetap lebih cantik Aisyah. Ya pulang akhirnya. Itu wanita seperti itu. Makanya Nabi nggak minta izin. Cuma yang jadi masalah, apakah istri-istri kita sudah siap? Secara keimanan, secara mental. Karena terus terang banyak wanita yang sebenarnya dia siap untuk bersabar di poligami. Tapi orang tuanya tidak mendukung. Sehingga ini anak perempuan dikomporin sama orang tuanya sendiri. Nah, engkau masih muda nak. Udah gugat cerai, nanti bapak carikan. Ada yang seperti itu. Ini kondisi yang tidak mendukung. Kadangkala perempuan itu sudah siap menerima, tapi kawan-kawannya yang ngomporin dia. Makanya waktu Ana nikah lagi, itu istri Ana mau didatengin sama kawan-kawan dia. Ana ngomong jangan. Iya bang jangan. Emangnya mereka mau takziah? Jadi mereka tuh kadang-kadang datang, ya Allah kesian ya engkau ya, kok tega suamimu nikah lagi. Engkau kurang apa? Ini akhirnya yang nerima jadi gak nerima aja mah. Iya, aku kurang apa ya? Kurang ajar dia ini. Jadi engkau sebagai seorang suami tadi memang perlu kondisi yang mendukung. Karena kasihan juga. Bagi yang bertanya, yang pertama, kalau sampai suamimu mau nikah lagi, dan siapapun ya, perempuan yang nanti suaminya sampai nikah lagi, engkau harus yakin. Yakin sama apa? Yakin bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan hamba. Oh aku nggak mampu, bukan nggak mampu, engkau nggak mau. Allah tidak akan kasih beban. Ada sebagian orang dikasih penyakit cuma pusing. Ya dia mampunya menahan pusing. Ada orang lain dikasih penyakit kanker stadium 4. Apa bedanya engkau sama dia? Berarti dia mampu. Ada yang dikasih stroke, engkau nggak dikasih stroke. Jadi siapa saja yang mendapatkan musibah, anggap tadi poligami musibah buat dia. Yakin dia mampu. Dan hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Maka terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Kalau bicara keturunan, Aisyah nggak punya keturunan. Sampai meninggal dunia. Hafsah nggak punya keturunan sampai meninggal. Itu istri-istri Nabi rata-rata nggak punya anak radhiyallahu taala anhunna, tapi mereka bersabar. Karena yakin dalam semua ketetapan Allah ada hikmahnya. Barakallahu fikna. Saya orang ini tidak menginginkan percaya, tapi istri tetap ingin percaya. Saya untuk bisa ada agama. Tapi saya sebagai orang ini belum tidak pernah. Kalau saya nikah, apa yang dia Barakallahu fiik. Apabila sudah diputuskan oleh hakim, maka sudah sah perceraian tersebut. Jadi
memang ada masalah di mana seorang suami tidak mau menceraikan istrinya, istrinya gugat cerai. Maka di sini kemudian pengadilan yang akan memutuskan nanti. Maka kalau pengadilan sudah memutuskan dengan pertimbangan yang ya sebelum diputuskan biasanya ada mediasi ya, kemudian ada pemanggilan ini dan itu, dan kalau sudah diputuskan ya ketika istrimu mau menikah lagi, dia statusnya udah bukan istrimu. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan pengadilan yang sudah memutuskan bahwasanya sudah putus hubunganmu dengan dia. Dan bagi laki-laki, ketika istrinya gugat cerai, maka engkau berlapang dadalah. Ada perbedaan laki-laki sama wanita. Ketika laki-laki tidak suka sama istrinya, sama Allah disuruh sabar. Kenapa? Karena dia bisa menikah 2, 3, 4. Tapi ketika seorang wanita nggak suka sama suaminya karena akhlak perilakunya atau hal lainnya, ya sudah, dia suruh nebus dirinya sama Allah Azza wa Jalla. Di masa Nabi SAW ketika datang seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, la ana wa la Thabit. Aku sudah nggak mampu hidup sama Thabit. Sudah. Nabi nggak memperpanjang urusannya. Nabi hanya mengatakan, engkau kembalikan maharnya dia, kebunnya dia. Iya ya Rasul, udah dipanggil kamu. Sudah, engkau terima kebunmu itu, engkau ceraikan dia. Selesai. Jadi jadilah suami yang baik. Jadilah laki-laki yang baik. Ketika memang istrimu sudah tidak mampu hidup sama engkau, jangan dipaksa. Karena mungkin anak ingin mempertahankan, iya engkau ingin mempertahankan. Tapi dia sudah ke pengadilan, dia sudah usaha ini, itu, dan dia mungkin tidak mau melayanimu. Maka engkau lihat maslahat yang lebih besar. Boleh jadi dia bercerai akan mendapatkan suami yang lebih baik dari engkau, dan engkau mendapatkan istri yang lebih baik dari dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya tetap punya seorang Muslim, tapi belum dikasih lagi. Apakah ada hubungannya dengan perkara istri saya, suami yang melahirkan, dia tetap berusaha untuk tidak mau melahirkan lagi. Mohon persyaratannya dan Ustaz, padahal sekarang sudah untuk mempunyai. Subhanallah jamaah. Ya, kita itu disuruh menjaga lisan kita. Sampai dikatakan ihdar lisanak antaqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiq. Hati-hati kalau ngomong kau. Nanti kau dikasih bala, kasih ujian sesuai dengan yang kau omong. Ini ungkapan yang Syekh Utsaimin menyebutkan boleh jadi itu terjadi. Di mana orang itu kena bala gara-gara lisannya dia. Nabi SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala dawabikum wala ala auladikum. Kalian jangan mendoakan keburukan buat anak kalian, kendaraan kalian, diri kalian sendiri, jangan. Doa itu yang baik. Dan boleh jadi memang perempuan ini dia nggak kepingin punya anak waktu itu, mintanya sama Allah. Maka sekarang apa yang dilakukan? Bertobat dan minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berdoa terus mohon sama Allah agar diberi anak. Seperti yang perlu dilakukan, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik ya, untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan memberikan kesehatan selalu mohon untuk mertua saya yang ibu mertua saya mengingatkan kesalahan mertua saya. Meskipun ayah mertua saya selalu minta maaf dan sudah menunjukkan perubahan bahwa beliau benar-benar berubah dari setiap dulu. Namun tetap sedikit ada kesalahan
Jangan sama saja beliau mengingat dan mungkin permasalahan dan Itu perempuan ya? Mertuanya? Mertuanya perempuan kan? Iya. Nah, siap. Jadi perempuan ini, buat ibu-ibu ya, ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Di sini para wanita jangan merusak masa depan antun. Dia sholat 5 waktu, dia sholat qobliyah, ba'diyah, dia sholat duha, sholat malam, dia ngaji, dia rajin sedekah, dia puasa Senin Kemis. Tapi gara-gara dia tidak bersyukur sama suaminya, neraka tempat. Maka kesian, itu tabiat ada di wanita. Nabi SAW menyebutkan yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir. Perempuan itu banyak melaknat, banyak menyalahkan, banyak mengutuk, banyak mengumpat. Dan tidak bersyukur atau kufur sama suami. Sampai Nabi katakan, kalau engkau berbuat baik kepada perempuan itu sepanjang tahun. Pemara'at minka syai'an. Lalu perempuan ini melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak enak buat dia, yang menyakiti dia, apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qab. Aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Sekalipun nggak pernah. Nggak pernah berbuat baik sedikit. Itu wanita. Solusinya apa? Perbanyak sedekah. Perempuan perbanyak sedekah. Perbaiki tabiat itu. Ingat dengan hadis Nabi SAW. Nah, sekarang ini yang jadi masalah, yang tanya ini kan menantunya. Tentang sikap mertuanya. Ibu mertuanya. Yang tidak menghormatin suaminya lagi. Boleh jadi suaminya pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tapi suaminya udah selesai. Mungkin dia sudah bertobat dan dia sudah berbuat baik. Kalau perempuan ini terus melakukan itu, maka lebih baik dia gugat cerai. Daripada dia terus nambah dosa. Dengan cara dia mungkin memaki-maki suaminya. Dia sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Tapi kalau dia ingin mempertahankan rumah tangganya, jaga kewajiban dia sebagai seorang istri. Di mana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Harus dihargain, harus dihormatin. Tapi insya Allah bisa diperbaikin tabiat tersebut. Dengan memperbanyak sedekah, kemudian dengan mendengarkan nasihat-nasihat ya. Bahwasanya kebanyakan yang memasukkan neraka itu lisan. Kalau dikatakan bapaknya atau suaminya berbuat dosa, emangnya perempuan nggak pernah berbuat dosa? Jangan sok suci jemaah. Kita ini sering nyalahkan orang karena kita melihat kesalahan orang. Kita tahu dengan peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tapi semut di seberang lautan kelihatan, dan itu terjadi sama kita. Maka mungkin dikasih nasihat sambil didoakan, mudah-mudahan mertuanya berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mau bagaimana agar rumah tangga menulis baik pada jahiliyah dan akhirat di luar rezeki dan anak dan saudara sekolah. Pertanyaannya, apakah boleh sebagai orang tua kita menjanjikan hadiah kepada anak agar dia rajin sholat? Nah, anak-anak ini belum berumur 7 tahun. Maka anak itu belum disuruh sholat, tapi diajak sholat. Ini ajalah orang tuanya diajak sholat. Tapi ketika sudah umur 7 tahun, kata Nabi SAW, muru, perintahkan dia untuk sholat. Dalam memerintahkan anak itu untuk sholat, untuk rajin sholat, sebagian orang tua mungkin dia menawarkan hadiah ini dan itu. Insya Allah nggak masalah buat itu. Tapi tolong ditanamkan kenapa dia sholat.
Bukan berkaitan dengan hadiah itu saja. Tapi tanamkan, kenapa engkau sholat, nak? Hadiah bapak ini nggak ada apa-apanya, nak. Tapi engkau kalau sholat, Allah akan cinta sama engkau. Sholat ini tiangnya agama. Bagaimana orang yang tidak sholat dalam pandangan Allah. Jadi mulai sejak kecil diajarkan kenapa dia sholat. Ketika umur 10 tahun dia nggak sholat, maka bukan dikasih hadiah, tapi dikasih pukulan. Fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Cuma juga kita melihat anak-anak ini macam-macam. Anak punya anak 6, semua karakternya beda-beda. Ada satu yang kalau dipukul, nggak nangis dia. Dilihat aja. Bapaknya dilihat. Tapi ada yang bapaknya marah dikit, dia meneteskan air mata. Maka tolong tatkala mendidik anak, dikondisikan dengan karakter mereka masing-masing. Ada anak yang dikasih hadiah, nggak berguna buat dia hadiah. Enggak, aku nggak suka hadiah. Tapi kalau diancam, dia takut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kami berdua tidak akan melakukan. Kami buat tidak sesuai syariat Islam dan tidak sesuai syariat Islam seperti yang bagaimana? Sebagian wanita mengatakan, saya tidak menentang syariat poligami. Yang mau kawin lagi silahkan, yang penting jangan suami saya. Jadi fadol siapa mau nikah nih, yang penting jangan suami saya. Iya, kalau bicara poligami, yang dikatakan perempuan ini ada benernya. Ada banyak pernikahan kedua yang tidak sehat. Poligami yang tidak sehat. Poligami yang bermula dari perselingkuhan. Poligami yang bermula dari perzinaan. Bukannya tobat malah kawin sama pezina. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina itu enggak menikahi dia kecuali pezina juga atau musyrik. Wajar ketika seorang istri enggak nerima engkau nikah sama pelacur gitu. Ya daripada anak berzina terus. Bukannya dia bertobat. Jadi jangan berpikir dengan dia menikah dosanya selesai. Tidak, jamaah. Karena dosa-dosa besar itu memerlukan taubatan nasuha. Maka seorang laki-laki yang hendak menikah, hendaklah dia memilih kriteria seperti ketika memilih istri pertama. Apa? Agamanya. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Cantik, kaya, bangsawan, nasabnya mulia. Yang keempat, agama. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yada. Ini bagi antum semua. Kalau antum ingin hidup berbahagia, beruntung hidup antum, cari yang agamanya baik. Istri yang tidak banyak nuntut. Soalnya kadang-kala istri kedua yang tidak bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk memisahkan antum dari istri pertama. Dia nuntut yang macam-macam kepada antum. Itu ketika dia tidak soleha, agamanya tidak baik. Kemudian kalau bicara menikahin wanita yang cantik, boleh. Masih muda, boleh. Tapi stressingnya agamanya. Bukan nemu perempuan di jalan, ya Allah, Masya Allah. Langsung mau nikah sama saya. Agamanya. Jadi buat seorang istri, dan ini buat para wanita ya, ketika engkau mendapati suamimu menikah tadi, ternyata poligami dia tidak sehat, nasihat anak bersabarlah. Mungkin suamimu benar-benar mau bertobat. Tapi kalau ternyata suami tidak bertobat dari perzinaannya, dia menikah dengan yang ini, dia berzina dengan yang lainnya lagi, na'udzubillah min dzalik, maka engkau boleh gugat cerai dalam masalah seperti itu. Tapi ingat,
hendaklah seorang wanita sebelum memutuskan untuk gugat cerai, kalau memang tadi ada kezoliman dalam pernikahan suaminya yang kedua, maka sebelum memutuskan itu, coba engkau bersabar, berdoa, dan semoga suamimu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, yang mau menikah lebih dari satu, lihat kemampuan dia. Musyawarah antum, istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cari yang soleha. Boleh nggak Ustaz? Cantik, muda, soleha. Boleh nggak? Boleh. Loh Ustaz, bukankah Nabi nikah sama janda? Iya. Nabi tidak nyuruh nikah sama janda. Mau nikah sama janda silahkan. Mau nikah sama gadis lebih dianjurkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana jamaah? Antum mikir gimana Ustaz ya? Ingat ini babnya terlalu tinggi. Jadi jangan sampai antum menikahi janda menjandakan istri. Barakallahu fiik. Yang pertama, semoga Ustaz nanti kesebut salam Allah. Anak yang bertanya, bagaimana menghadapi suami yang bagaimana menghadapi suami yang tidak boleh anak kajian, tidak memberikan bakal dan sering berhutang ketika anak harus pulang untuk menutupi hutangnya. Anak juga tidak boleh dipakai pakaian syar'i, hanya boleh dipakai syarat biasanya. Boleh kan orang kita cerai dari ini. Allahu Akbar jemaah. Nemu di mana dia? Ya Allah jemaah ya. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah dengan adanya kajian-kajian seperti ini sehingga kita bertambah ilmu ya. Sebagian kita tahulah tahun 90-an dulu itu jilbab itu jarang sekali yang pakai jilbab. Masjid itu sepi. Biasanya yang sholat di masjid itu hanya imam sama muadzin. Kadangkala muadzinnya merangkap jadi imam dan makmum. Sebagian masjid. Sekarang alhamdulillah. Dengan belajar ilmu itu sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Nah sekarang ini tadi boleh jadi perempuan ini ketika menikah sama laki-laki itu dulu sama-sama nggak terlalu peduli sama agama. Dengan berjalannya waktu sang perempuan dapat hidayah. Sebagaimana kita tahu kisah istri Fir'aun sama Fir'aun. Di tengah jalan dapat hidayah. Yang akhirnya dibunuh sama Fir'aun. Radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Bagaimana kok kondisi suamimu seperti itu? Yang kau berusaha memperbaiki suami. Suamimu tidak sejahat Fir'aun. Tapi kalau ternyata sudah melarang suamimu melaksanakan kewajibanmu kepada Allah, maka solusinya gugat cerai. Boleh gugat cerai. Dan ketika engkau gugat cerai, niatkan benar-benar untuk Allah. Niatkan benar-benar ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ustaz yang terakhir juga habis selalu. Ustaz dengan segala kebenaran ini, mohon doanya agar kedua-duanya diselamatkan. Iya jamaah, yang ingin jodohnya disegerakan perbanyak istighfar. Yang ingin nikah lagi tapi ruwet rumah tangganya banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Perbaiki dirimu. Perbaiki diri kita. Agar jodoh yang datang juga baik. Dan Anda doakan semoga yang belum menikah segera menikah. Dengan laki-laki atau wanita yang soleh-soleh. Bukan sembarang laki-laki engkau terima. Bukan sembarang wanita engkau nikahin, jangan. Kenapa? Sebagian orang karena dia merasa jodohnya nggak datang-datang, udahlah siapa ada yang melamar aku nikah. Tahu-tahu setelah sebulan dia ingin cerai dengan suami.
Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan bukakan pintu-pintu langit. Allah akan bukakan rizkinya. Allah akan kasih anak-anak yang soleh, soleha insya Allah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga teman-teman di sini orang-orang bisa pulang dengan berbagai bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita info bahwa insyaallah besok kita akan buka dengan tema kian berbahagia dan ramah. Tanggal 9 September 2023 di Masjid Al Asr. Untuk tiga, insyaallah sampai 7.40. Sekali lagi, kian berbahagia dan rumah besok 9 September 2023 pukul 7.40 di masalah berjauh, dan insyaallah sorenya dengan tema rasa manis yang menjadi hamba pada pukul 16.00 di Masjid Rawdatul Jannah Bogor. Baik, masya Allah, saya tidak usah mau disuruh bertugas seperti ini. Dan doa Bapak Majelis